Di dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba melihat dan menelaah apakah di antara peraturan-peraturan yang ada dalam sistem hukum itu saling bertentangan atau tidak. Jadi redaksi masalahnya adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis atau peraturan perundang-undang yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Nah, pada umumnya untuk melakukan sinkronisasi itu kita menggunakan pengetahuan tentang hierarki atau tata urut peraturan perundang-undangan. Dan hierarki atau tata urut peraturan perundang-undangan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau Anda pengen meneliti soal ini, Anda harus menguasai teori hierarki norma hukum itu. Kalau dalam literatur hukum di Indonesia biasanya diperkenalkan dengan teori Steuvenbauer teori ya, dari Hans Kelsen. Ya. Jadi Kelsen itu mengatakan, ya, kita refresh ya ilmu perundang-undangan, norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah ini bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi ini bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi. Norma yang lebih tinggi lagi ini bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai ada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif karena dianggap sebagai kebenaran yang tidak dapat dibantah. Nah, sementara ahli hukum di Indonesia mengkategorikan puncak dari hierarki norma hukum itu adalah Grundnorm yang dikenal sebagai Pancasila. Karena Pancasila itu tidak lagi disangsikan kebenarannya, itu diterima sebagai dasar negara. Yang dipertanyakan kan penafsirannya, ya. Tapi itu kan sebagai sumber kebenaran material itu tidak dipertanyakan. Kemudian eh, telaah atas derajat sinkronisasi dari suatu peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur vertikal dan jalur horizontal. Kalau vertikal itu yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda. Jadi kalau undang-undang itu terhadap PP, PP terhadap Perpres, Perpres terhadap Permen dan seterusnya. Tapi kalau horizontal yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat atau mengatur bidang yang sama. Nah, sinkronisasi vertikal misalnya itu dilakukan seperti saya katakan tadi antara peraturan menteri dengan undang-undang yang mengatur norma yang sama. Jadi kalau judul peraturannya saja tidak sama, ya itu tidak perlu dianalisis, ya, karena kita pengen tahu tadi yang dikatakan di awal untuk mengetahui apakah antar norma dalam sistem hukum itu serasi atau tidak. Kemudian dalam sinkronisasi horizontal itu dilakukan untuk menguji keserasian atau kesesuaian horizontal. Misalnya satu undang-undang dengan undang-undang yang lain yang mengatur norma yang sama.